Selamat datang di video pertama Cikgu Sinta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Ananda pernah melakukan percobaan seperti ini kan? Nah, pembelajaran kita kali ini tentang teks laporan percobaan. Yang pertama, mengidentifikasi teks laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan teks laporan percobaan. Nah, tonton video ini sampai habis ya. Baiklah Ananda, kita akan mempelajari tentang teks laporan percobaan. Pembahasan kita kali ini yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks laporan percobaan, di mana setelah mempelajari ini, Cikgu harapkan Ananda mampu mengungkapkan isi informasi dari teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Terus, menanggapi isi informasi dari teks laporan percobaan, serta menyimpulkan teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Bagian pertama tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan. Ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, fungsi teks laporan percobaan, serta model teks laporan percobaan. Sedangkan bagian keduanya ialah menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Baiklah Ananda, kita masuk pada pengertian teks laporan percobaan, di mana laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Maka, laporan percobaan ialah bentuk teks yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, yaitu objektif, berupa fakta, dan lengkap. Objektif menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Berupa fakta, yaitu hasil yang disampaikan benar-benar sudah dilakukan atau dibuktikan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Yang terakhir, lengkap. Informasi yang ditulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bermanfaat. 3. Fungsi teks laporan percobaan, di mana fungsi teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya berdasarkan data dan fakta hasil percobaan yang dilakukan. 4. Model teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu teks laporan pengamatan. Teks laporan percobaan yang didasarkan pada pengamatan terhadap suatu objek. Sedangkan yang kedua, teks laporan percobaan, teks yang didasarkan pada percobaan yang sudah dilakukan. Bagian kedua, menyimpulkan isi teks laporan percobaan, di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memahami judul teks laporan percobaan yang akan dibuat simpulan. Yang kedua, mencermati kata atau kalimat pada setiap penjelasan teks laporan percobaan. 3. Memahami isi dan hasil laporan teks percobaan. Yang keempat, mencatat bagian-bagian penting yang terdapat pada teks yang dibaca. Dan yang kelima, membuat simpulan sesuai isi teks laporan percobaan. Ananda, di sini ada contoh menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Di sini ada teks laporan percobaan membuat baterai alami dari kentang.
Berdasarkan teks laporan percobaan di samping, kita dapat menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, dan hasil percobaan sebagai berikut. Tujuan teks laporan percobaan tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai sumber listrik lain yang berasal dari kentang. Bahan dan alat yang digunakan merupakan material yang akan menghasilkan listrik. Langkah-langkah dibuat berdasarkan cara kerja pembentukan baterai listrik dari kentang, dan hasil teks laporan memberikan kita pengetahuan mengenai cara membuat sumber listrik. Baiklah Ananda, setelah kita mempelajari materi pada hari ini, evaluasi pembelajarannya yaitu yang pertama, carilah teks laporan percobaan dari buku paket atau internet. Yang kedua, tentukan isi dari teks laporan tersebut, serta tulislah simpulan dari teks laporan tersebut. Yang ketiga, kirimkan hasil pekerjaanmu pada Google Classroom. Dan yang keempat, mintalah pendapat gurumu jika pekerjaanmu kurang tepat. Ananda, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mengasihkan bukan? Nah, kita akan bertemu pada video selanjutnya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.